Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, pertama kita mengucapkan syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk semua kegiatan kita sepanjang hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024. Apapun pekerjaan Bapak Ibu sekarang akan berakhir, di mana sebentar kita akan tidur istirahat di tempat kita masing-masing. Tapi sebelum itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita membutuh Yesus. Ku perlu Engkau Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur terima kasih. Dan apapun jadi masalah, mungkin di antara Bapak Ibu ada di rumah sakit, atau mungkin beban, problem, persoalan yang belum diselesaikan, mari kita datang kepada Yesus, percaya. Tuhan izinkan kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya, pasti Tuhan tolong. Tuhan akan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Ampunilah semua dosaku malam ini Bapa.
Kami mau baca firman-Mu. Kuasa Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupanku. Terima kasih, kami percaya malam hari ini setiap kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, saya diberikan kesehatan, bisa biarpun sederhana, saya membaca firman Tuhan dengan main gitar menyanyi, sederhana sekali. Tapi saya lakukan dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Saya tujukan kepada Tuhan Yesus, kepada banyak jiwa-jiwa, supaya saudara dan saya mari sama-sama kita mencinta Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, selagi Tuhan berikan kita umur panjang, selagi Tuhan berikan kita kesehatan, berikan kesempatan, mari kita mau buang. Jangan isi waktu dengan perkara yang sia-sia. Jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Tapi berikan waktu kita buat Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Mungkin hari kita perbaiki diri kita, supaya kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Matius 11, 28, 29, setiap kita tidak terlepas dari pergumulan. Mungkin di antara Bapak ada masalah, ada beban berat, mungkin di rumah sakit. Ini firman Tuhan bisa disampaikan kepada teman-teman saudara, mungkin ada yang sakit, ada punya masalah, ada beban berat. Tapi firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, supaya semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia juru selamat kita. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan janji Tuhan, ayat 29, pikulah aku yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Janji Tuhan, jiwa kita akan mendapat ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari saya mau baca rutin kalau tiap malam Bapak Ibu ya. Perjanjian baru. Besok perjanjian lama pagi. Terus sampai selesai karena kita menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kita isi waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai saudara pergunakan untuk kegiatan yang salah. Aktivitas yang keliru. Tapi aktivitas bersifat rohani, harus ada vertikal, horizontal. Horizontal yang benar, yang berkaitan sama kepentingan kita manusia, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi harus ada dua, saudara ya. Jadi yang dimensi vertikal, dimensi horizontal. Jangan sampai Bapak Ibu hanya dimensi horizontal. Dunia, dunia, dunia. Tidak ada kaitan dengan kerajaan surga, salah. Tapi dua-duanya, baik vertikal maupun horizontal, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Mari saya membaca firman Tuhan. Kembali firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Memang ada orang Kristen seperti Thomas, saudara. Dia minta bukti nyata, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dari aspek positif setuju saya juga. Harus setiap orang punya pengalaman pribadi. Tapi harus juga melangkah dengan percaya iman. Ya, jangan sampai saudara, kalau Tuhan masalahnya Tuhan juga punya otoritas. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan mau menyatakan kepentingannya Tuhan, ya. Dan tidak bisa mengatur Tuhan. Tapi puji Tuhan, hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doa Thomas. Asal dilakukan dengan hati yang sungguh, Thomas dilihat hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Demikian kehidupan kita, kalau sungguh-sungguh sama Tuhan lihat hati, Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tuhan akan menyatakan kasihnya. Terbukti di sini. Lihat ini ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat ini. Salah satu ciri dari Tuhan yang agung dan sempurna. Senantiasa kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu rumah tangga kita masing-masing, ciptakan selalu damai sejahtera. Karena salah satu ciri kekristenan itu adalah damai sejahtera. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Korintus 14:33,
Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan menghendaki damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Untuk itu dalam setiap rumah tangga kita minta kehadiran Yesus dalam setiap rumah tangga kita. Dalam pelayanan, bidang apapun, pekerjaan apapun, libatkan Tuhan Yesus. Karena bersama dengan Yesus ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam bambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Oh, Tuhan itu baik ya. Apa menjadi kebutuhan Thomas dipenuhi sama Tuhan. Di sini kita bisa melihat karakter Tuhan Yesus indah dan sempurna. Tuhan itu adil nggak? Adil. Maksudnya kalau Thomas itu punya karakter seperti itu, di antara Bapak Ibu juga punya karakter seperti Thomas. Tapi asal percaya, jangan jahat. Thomas tidak jahat, tapi memang Thomas punya karakter supaya dia mau lihat sendiri. Dia mau punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Langsung Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya kepada Thomas. Demikian kehidupan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa menjadi kebutuhan kita, apa menjadi keperluan kita, melangkah ini mempercaya. Saya yakin seyakin-yakin Tuhan akan mempertimbangkan ya segala doa kita, kerinduan kita, pasti Tuhan akan jawab. Asal kita mau sungguh sama Tuhan. Terbukti nyata. Apa menjadi kerinduan di Thomas akhirnya terpenuhi. Tapi kata Tuhan berkata supaya kita percaya, jangan bimbang dan ragu. Kalau saudara bimbang dan ragu, kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8, jangan pernah melihat akan kuasa Tuhan, saudara. Ya, waktu kita sebagai anak Tuhan, Thomas memang citanya ya memang dia dapat kasih karunia, saudara ya, anugerah, tapi bukan sebagai ukuran saudara tidak percaya ya. Harus jangan bimbang, ini firman Tuhan katakan Yakobus pasal 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam dunia. Jadi kita jangan tidak percaya selalu sama Tuhan ya. Kata Tuhan Yesus sendiri bilang supaya kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus bicara juga di dalam Yohanes 40, Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sini kita bersama Yesus adalah masalah iman. Percaya kepada Tuhan ya. Salah satu bentuk respek kita kepada Tuhan, kita meresponi kita sebagai anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan, dan ternyata Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya kepada Thomas. Ayat 28, Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku, percaya. Thomas mengalami pengalaman pribadi yang dahsyat bersama Tuhan ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Buat setiap kita sama. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Biarpun saat ini kita belum pernah melihat Yesus secara pribadi, tapi kita melangkah dengan iman. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, bahwa kita memang melangkah dengan iman, saudara. Ya, mari saya mau baca. Ini di sini kita bisa belajar supaya kita ikut Yesus, masalah kita percaya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman itu bicara sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan tapi kita bisa melihat, tidak melihat. Seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Tapi Tuhan mau supaya kita punya langkah dan iman. Langkah dan iman, Ibrani dalam Yohanes 11 ayat 40. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau baca dulu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti yang tidak kita lihat tapi kita imani akan terjadi. Seperti contoh, saya imani suatu hari kelak saya akan masuk di dalam kerajaan surga. Itu iman saya kepada Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan buat setiap orang percaya dan taat kepada firman Tuhan, tempat kita di surga. Tapi orang beriman kepada Tuhan harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, oleh itu mari kita mau sungguh sama Tuhan. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Dan kedua, mari kita mau belajar taat. Lakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan setia. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ayat 31 yang terakhir. Tapi semua yang tercantum di sini telah mencatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias,
anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat memberkati kita, supaya kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita dapatkan hidup kekal melalui nama Yesus Kristus. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini sebagai kekuatan buat kita bersama. Kalau Bapak Ibu bimbang ada penginjilan kepada orang-orang ya Yesus tidak percaya kepada Yesus. Ini ayatnya luar biasa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Tutup biar malam hari ini kita datang kepada Yesus, serahkan semua pergumulan kita, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun menjadi masalah, beban berat, apapun, kita datang kepada Yesus. Baik kita mau seperti Thomas, dia tidak percaya, tapi akhirnya dia percaya. Tapi kata Tuhan, mari, jangan kita tidak percaya, tapi mari kita punya iman kepada Yesus, bahwa dia adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Lalu ketika aku beban berat, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Haleluya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Jangan pernah bimbang dan ragu seperti Thomas, tapi percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel.